Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul 'azim. Wa balagha rasul habibul karim wa nahmala dzalika min asy-syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Amin. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus jajaran PKF Masjid Nurul Abrar, yang mudah-mudahan kita doakan segenap pengurus jajarannya DKF-nya senantiasa selalu dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Disehatkan badannya, diberikan rezekinya, dibahagiakan rumah tangganya, diistiqomahkan dalam dakwah. Juga yang terhormat imam sholat zuhur kita, juga yang terhormat para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, juga yang terhormat shaimin shaimat yang insyaallah mudah-mudahan di siang hari ini semuanya selalu mendapat ridho, rahmat, ampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibadah Allah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala wal qadman. Shalawat serta salam tak lupa dan tak henti-hentinya kita limpahkan untuk junjungan kita yang tercinta baginda besar, Nabiyuna wa syafi'una wa habibuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan kita nikmat yang begitu luar biasa besarnya kepada kita, yang insyaallah yang tidak pernah kita lupa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur. Dan alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk bisa berkumpul bersama di tempat yang Allah muliakan dalam rangka menunaikan sholat zuhur berjamaah yang insyaallah mendapat ridho, rahmat, ampunan dan berkahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal Alamin. 10 menit ke depan kita akan membahas daripada keutamaan malam Lailatul Qadar. Pergunakan waktu yang singkat ini untuk kita bisa sama-sama walaupun sekejap kita niatkan untuk iktikaf, yaitu memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mungkin akan yang saya sampaikan pemberitahuan, kalau mau lebih lengkapnya tentang banyak pembahasan bermasalahan dengan dakwah, bermasalahan dengan Islam, bermasalahan dengan politik, bermasalahan dengan yaitu penggiat media sosial, berkenaan juga dengan hukum, bisa dilihat
di kanal-kanal YouTube Novel Bambu. Termasuk nanti malam saya akan membahas tentang akan kedatangannya pertandingannya tim Israel dalam U20. Ada di TV One nanti malam habis tarawih, insya Allah sama-sama bisa kita tonton. Begitu juga informasi-informasi yang lain, insya Allah ada di media-media online sampai saat ini hari ini. Begitu juga di YouTube. Alhamdulillah kepedulian umat Islam untuk tahu situasi perkembangan terkinian atau kekinian. Alhamdulillah mendapatkan respon sudah jutaan orang. Bahkan ketika perdebatan saya dengan Hendrioso tentang pembantaian Laskar kilometer 50 itu sudah hampir ditonton, yang di dalam YouTube saja sudah 7 juta. Belum lagi yang ada di handphone, di video-video ini mungkin sudah puluhan juta. Nah, kesempatan yang singkat ini saya akan memberikan motivasi agar kita bisa meraih malam Lailatul Qadar. Di Ramadan ini, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita. Karena belum tentu kita ketemu Ramadan tahun depan. Betul? Betul. Masalah umur saudara, masalah juga kematian, mati nggak nunggu tobat kita. Syarat mati nggak mesti tua. Syarat mati nggak mesti sakit, dan tobat tidak menunggu bulan Ramadan. Berapa banyak mereka yang menginginkan, mengharapkan bertemu bulan Ramadan, padahal mereka orang beriman, tapi Allah belum berikan kesempatan karena memang sudah ada batas waktu. Kemarin sehari sebelum Ramadan saya mengantar jenazah teman saya. Itu di dalam pemakaman luar biasa pada 17 bulan dalam waktu kurang lebih sekitar 15 menit sudah. Padat sudah. Padahal tinggal besok lagi kita bulan Ramadan. Yang namanya umur, mohon maaf saudara, acak-acakan. Betul? Betul. Kadang-kadang bisa yang tua duluan, yang muda belakangan sudah. Atau sebaliknya, muda belakangan, yang tua duluan sudah. Ada yang salah saya mau? Nah, kan saya udah bolak-balik merasa yang tua duluan, yang muda belakangan. Atau sebaliknya, muda belakangan, yang tua duluan ini. Ini kesempatan Ramadan yang diberikan kepada Allah buat kita, ini sangat mahal. Karena kalau kita melihat umur kita, umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek. Kalau kita mau bandingkan dengan umat-umat terdahulu, jauh. Begitu juga kalau masalah puasa. Umat-umat terdahulu juga sudah puasa. Nabi-nabi terdahulu sudah puasa. Dari zaman Nabi Adam itu syariatnya ada yang dipersamakan adalah puasa. Ada yang dipersamakan, itu sudah pasti seluruh nabi-nabi yaitu mentuhankan Allah dan tidak ada yang membutuhkan. Dan puasa umat-umat terdahulu dahsyat, lebih lama daripada kita. Kenapa? Karena umurnya panjang-panjang. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun. Sebelum kita, mereka sudah diwajibkan. Dan ternyata mereka umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, saudara, umurnya panjang-panjang.
Allah tanggung puasa jauh. Nabi Adam hampir 10 tahun, Nabi Nuh 800 tahun, Nabi Hud 700 tahun. Ada 300 tahun, 400 tahun. Memang yang paling pendek umurnya adalah Nabi Isa, 45 tahun. Tapi kalau kita lihat kebanyakan, mereka semuanya menjalankan syariat Tuhan. Tentunya kalau dibandingkan dengan mereka, kita jauh kalah jauh. Juga fisik mereka tinggi-tinggi, gede-gede, gagah-gagah. Saya pernah baca riwayat yang namanya Nabi Hud itu sudah tingginya 7 meter. Kira-kira di sini ada yang tinggi 7 meter. Tadi saya ketemu di depan tiang listrik 7 meter. Gede-gede, gagah. Sementara kita umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah, usia kisaran di antara umatku 60 tahun sampai 70 tahun. Tapi Rasulullah SAW adalah bintangnya para nabi, Zainul Anbiya wal Mursalin. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya, pemimpinnya dari para nabi dan rasul. Kita kebagian apa atas umat Nabi Muhammad? Kalau urusan puasa saja kita sudah dikalahkan. Di mana kelebihan umat Nabi Muhammad? Katanya kita adalah umat yang terbaik. Itu sudah diklaim dalam Al-Quran. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ternyata di mana Allah kasih kelebihan umat Nabi Muhammad, salah satunya dan yang utama dan paling penting saudara adalah di bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ikhlas karena Allah, semata-mata mengharapkan ridho Allah, maka Allah hapuskan dosanya setahun yang lalu. Nih sudah. Bayangin kita bikin dosa 11 bulan, dihapusin dosa kita dalam sebulan di Ramadan. Itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Kalau kita mau hitung-hitungan saudara, mestinya puasa sebulan, kita berbuat dosa sebulan, puasa lagi sebulan, hapus dosa yang sebulan. Ini setahun. Dikasih cuma sebulan, dan sebulan ini dibuat bekal untuk menghadapi 11 bulan ke depan saudara. Udah enak. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad yang Allah memang ingin paksa masuk surga ketimbang masuk neraka. Di mana letak dosa-dosa manusia? Di antara sholat yang 5 waktu. Pasti kita manusia berbuat dosa. Nggak ada manusia suci kecuali Rasulullah. Nabi yang umi terpelihara daripada dosa, nggak mungkin berbuat dosa, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga tanpa hisab. Tapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umat Nabi Muhammad, yaitu adalah diberikan kemampuan untuk mendapatkan gelar mahfuz, bisa terpelihara daripada dosa, tapi nggak pernah ada jaminan untuk tidak berbuat dosa. Di mana saudara? Dosa kita dari 5 waktu. Pasti di antara 5 waktu kita berbuat dosa. Nah, di antara berbuat dosa, begitu kita ketemu 5 waktu, ambil wudhu, dosa-dosa kecil kita berkuburan bersih, dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mungkin nggak berbuat dosa seminggu, setiap 5 waktu bisa. Di mana bisanya saudara? Ketika kita mungkin Sabtu Minggu itikaf di masjid, rame ini masjid, kita baca Quran, saudara, istighfar, mohon ampun kepada Allah, banyakin ibadah. Mungkin Sabtu Minggu bisa, karena memang ada jatah
Tapi dalam seminggu saudara Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Banyak amalan-amalan yang seminggu kita ini dibersihkan dosa-dosa kita dengan amalan sunnah. Dengan bacaan Quran banyak. Mungkin bisa dalam seminggu nggak berbuat dosa. Para ulama, para kiai, para salafus saleh yang berhikmat hidupnya hanya untuk syiar agama Allah, mendakwahkan dia itu agamanya untuk terhadap sesama manusia, bisa. Tapi siapa yang sanggup manusia gak berbuat dosa dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan, gak mungkin, rasanya sulit siapapun dia. Makanya Allah kasih pembersihan kita di bulan Ramadan. Selain di bulan Ramadan, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ampunan yang besar. Segala apa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sunnah diganjar, yang wajib dilipat gandakan, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidurnya kita, bahkan diamnya kita, nafas kita dihitung tasbih, dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala manjakan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ada istimewa. Cuma kita ibadah sedikit waktu kita ketimbang Ramadan, ketimbang kita puasa dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib. Saudara, ada amalan yang bisa mengkatrol, menggerek amal kita seluas-luasnya, sebesar-besarnya, selama-lamanya. Saudara, enggak susah. Ada di ujung. Nah, ini yang sulit. Sebenarnya nggak sulit. Cuman saya melihat rakyat Indonesia sudah dari dulu ada penyakit yang menggerogoti. Nggak tahu penyakit apa. Kalau kita lihat malam pertama tarawih di mana-mana penuh. Penuh. Luber. Tempat saya musola luber, jalanan pakai ditutup. Masih kagak muat masuk ke halaman orang, masuk ke teras, sampai masuk ke ruang tamu orang. Hebat, dahsyat. Mengurus musola di tempat saya, sambutan mohon maaf, ini musola udah nggak nampung. Mudah-mudahan ini musola tahun depan bisa luas, bisa nampung. Karena berdoanya di bulan Ramadan, Allah kabul nggak sampai tahun depan. Baru 10 hari Ramadan tuh musola udah luas sendiri. Enggak sudah dibangun kagak, orang udah pada kabur. Ya saya husnuzon aja. Oh mungkin udah pada pulang kampung. Nah di kampung di ujung-ujung Ramadan penuh. Sebenarnya saya punya kontrakan yang ngontrak pedagang semua, saudara. Habis Ramadan lebaran saya tanya, di kampung di ujung-ujung malam-malam terakhir penuh. Enggak, Ustaz, kosong. Pada kemana? Ya Allah, la ilallah. Umur cuma pendek, saudara, nggak bisa dimanfaatin. Umur cuma 60 tahunan, 70 tahunan. Sayang kalau tiap Ramadan ketemu begitu lagi. Rugi. Orang yang rugi kalau hari ini sama dengan hari kemarin. Ramadan ini tahun ini sama Ramadan kemarin, itu orang yang rugi, orang yang bangkrut. Ramadan tahun ini sangat lebih buruk daripada tahun kemarin. Hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Itu orang yang bangkrut. Umur Rasulullah umatnya pendek-pendek, sudah mana bukti? Rasulullah wafat 63 tahun. Sayyidina Umar sama kurang lebih 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar sama kurang lebih 63 tahun. Ya terserah kalau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang siap hari ini mungkin sudah berusia 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, siap-siap. Jangan-jangan hanya hitungan detik langsung. Waktu pendek, umur pendek, ada Allah berikan, yaitu kita jagain dari malam pertama. Untuk apa? Meraih malam Lailatul Qadar. Wa
adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kita beribadah ketika itu malam Ramadan, ketika Allah jadikan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita ibadah kita 1000 bulan, umur kita panjang 1000 bulan, sama juga 83 tahun. Bulat-bulat ibadah kepada Allah. Kalau nabi-nabi yang terdahulu, umat-umat terdahulu, usianya panjang-panjang, ratusan tahun, itu baru kalkulasi. Mana taat, mana maksiat, mana taat, mana maksiat. Ini 83 tahun, bulat-bulat udah pasti, nggak dikurangin. Karena kalau sudah dapat, ya segitu sudah. Itu yang seumur hidup sekali, umurnya panjang, cuma ibadah kepada Allah 83 tahun. Bagaimana yang 10 kali 830 tahun ibadah? Bagaimana yang 20 kali 1660 tahun dia ibadah? Bagaimana 30 kali, 40 kali, 50 kali? Umat di mana bisa menandingi umat Nabi Muhammad yang usianya panjang hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi gagal kita sudah gagal. Malam pertama doang penuh. Bahkan Muhammad saya keliling tiap Ramadan ke Jakarta. Ada di suatu tempat tertentu belum malam ke-10 sudah tinggal 2 sholat. Ini padahal di perkampungan. Beda kalau yang pemukimannya komplek atau pertokoan atau ruko. Tinggal WhatsApp sudah. Tinggal saya mikir jangan-jangan malam ke-20 saudara udah tinggal 1 sholat. Jangan-jangan malam terakhir saudara tinggal imam sama karpet doang. Habis bangkrut. Kalau udah begini jangan cerita kemenangan saudara. Malu. Kemenangan dari mana? Lihat introspeksi diri. Kok kita gagal dibilang menang sudah? Masjid kosong lompong di ujung. Ramadan betul-betul adalah yang diberikan hanya kepada umat Nabi. Di bulan Ramadan ini adalah bulan umat Nabi Muhammad. Ar-Rajab Sahrullah, Sya'ban Syarif, wa Ramadan Sahrul Umati. Kenapa diberikan kesempatan yang begitu luar biasa sudah? Dan luar biasanya Al-Quran mukjizat yang kita pegang sampai dini hari. Itu mukjizat yang diberikan kepada Nabi, yang dipegang oleh kita sampai saat ini, terlindungi sampai akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun. Nggak ada kitab-kitab yang lain yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai titik per titik semuanya, nggak pernah akan bisa dirubah. Hanya diberikan kepada siapa? Lagi-lagi umat Nabi Muhammad. Nah, kesempatan itu saudara harus kita jagain. Rasulullah udah jagain. Bayangin dalam setahun 12 bulan, 1/4-nya kita siapin bulan Ramadan. Rasulullah udah doain, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami bulan Rajab, berkahilah kami bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Rasulullah udah jauh-jauh. Kalau kita mau dapat malam Ramadan, bukan lagi dari malam pertama kita jagain. Dari Rajab udah kita persiapkan, udah kita sambut, udah kita jagain, udah kita pasang niat saudara. Kalau ini tiap tahun kita nggak pernah tinggal 30 malam hidup di masjid, insya Allah Lailatul Qadar nggak pernah lepas daripada diri. Tiap tahun dia persiapkan, tiap tahun dia pasti dapat, karena persiapannya dia udah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bulan Rajab, Ramadan disebut sebulan berturut-turut di bulan Rajab, bulan Sya'ban sebulan berturut-turut disebut bulan Ramadan. Kalau itu cintanya asli sama Ramadan, ibadahnya jelas sudah. Kalau masjid kosong kita pertanyaan, lihat ke kanan ke kiri, depan ke belakang. Masjid tambah kosong, artinya ibadahnya udah pada kagak jelas. Percis kayak presiden yang ijazahnya kagak jelas. Benar sudah. Makanya untuk itu saudara, Ramadan bukan sembarangan Ramadan.
Ini adalah bulan pembinaan kita. Kita dipanggil tiap hari, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Tiap hari dipanggil oleh Allah, puasa, puasa, puasa. Kenapa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, kita bawa bekal ini, saudara, untuk menghadapi apapun dan akan kita raih kemenangan. Orang yang bertakwa pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar akan bertakwa, dan mereka orang-orang bertakwa akan siap menerima panggilan Allah sebagai orang beriman. Disuruh dalam urusan apapun, orang yang menang, saudara, dalam Ramadan adalah orang yang memenangkan agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, tolong bela menangin agama Allah. Kalau engkau tolong menangin agama Allah, engkau bela agama Allah, maka Allah akan menangkan agama engkau, saudara. Takbir. Bawa kemenangan, saudara. Hati-hati, jangan lupa. 2024 adalah tahun di mana kita akan melaksanakan pesta demokrasi, akan melakukan pemilu. Iman dan takwa ini bawa. Iman ketakwaan yang kita dididik dan begitu digembleng di Ramadan, banyak kita hadir di masjid. Kepentingan politik, saudara, tawa dari semangat meramaikan masjid sebagai orang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman bertakwa pasti nanti insya Allah dia akan memilih pemimpin beriman bertakwa, bukan lagi Islam apalagi kafir, tapi orang beriman insya Allah akan yang kita pilih orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Orang beriman akan disuruh terus untuk siap menerima perintah-perintah Allah dalam urusan apapun. Jangan pernah pisahkan agama dan politik. Haram. Semangat Ramadan, kebersamaan, persatuan. Kita bawa kebersamaan, persatuan kita. Kita Ramadan, di dalam Ramadan berbagi. Kita berbagi apapun untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Islam adalah rahmatan lil alamin. Ramadan pasti kita membawa ketakwaan dan pasti akan membawa rahmatan lil alamin. Jangan biarkan orang-orang yang jahat menguasai panggung-panggung. Maka di masjid, saudara, jangan pernah anti ngomongin politik, karena Al-Quran berbicara, saudara, kurang lebih hampir 50%, bahkan lebih, secara tertulis maupun tidak tertulis, secara tersirat ataupun tersurat, secara implisit atau eksplisit. Al-Quran berbicara politik, saudara. Haram memisahkan masjid dari politik. Dan ini sudah kesepakatan MUI mengeluarkan fatwa tahun 2005 nomor 7 bahwa sekularisme, suatu paham pemikiran memisahkan politik dari agama, haram, termasuk adalah yaitu anti terhadap politik identitas. Kalau politik identitas itu sudah pasti, saudara, itu menyerang Islam. Boleh dikatakan PKI. Dan ini sudah bahas, saudara, nggak ada yang aneh saya bahas. Masalah politik identitas Desember kemarin saya bahas di TV One di Catatan Demokrasi bersama mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Saya udah politik identitas. Anda boleh lihat, saudara, mereka sudah terbelenggu dengan opini-opini menyesatkan, karena kita nggak bisa dilepaskan daripada politik identitas. Nggak bisa, saudara. Mereka ngomong teriak politik identitas, mereka bawa identitas. Kalau mereka, saudara, tujuannya adalah mereka anti politik identitas adalah agama, artinya mereka identitasnya anti agama, dan itu sudah terbukti. Di hadapan saya ketika saya dialog, ada di depan saya saudara orang dari partai yang ingin merubah Pancasila dengan Trisila dan Ekasila, dan itu sudah saya lawan bersama Ade Armando di Kompas TV. Saya pegang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, saudara, yang isinya itu berbagai macam pasal ingin menarik TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan Marxisme, Leninisme dan komunisme, tapi dengan
bersatunya umat Islam dengan keimanan dan takwaan kita, mereka gagal mengganti Pancasila. Alhamdulillah. Nah, untuk itu sebagai yang terakhir, jangan sampai politik kita ini dikuasai oleh mereka. Kalau kita nggak ngerti politik, kita awam politik, mungkin nggak berbicara politik. Ini sudah pendangkalan daripada akidah, pendangkalan daripada syariat, pendangkalan yaitu melakukan pembodohan terhadap umat. Kalau kita nggak berbicara politik, nggak berjuang dalam politik, maka penjahatlah, komunislah, sekularisme, kemudian orang kafir, aliran sesat, penista agama yang mereka akan menguasai panggung-panggung politik di Indonesia. Untuk itu saudara, saat ini rapatkan barisan kita. Ikutin daripada ulama-ulama yang istiqomah. Ulama yang istiqomah yang bagaimana, yang membela agama, menaruhkan apa yang dia taruhkan. Nyawanya sudah, kedudukannya sudah, kemerdekaannya ditaruhkan untuk agama. Bukan ulama yang mohon maaf menjelang kekuasaan. Gampang rumusnya, saudara, Rasul kasih rumus. Kalau Anda sudah melihat, kalau kita sudah melihat ada ulama yang menjilat kekuasaan, yang dekat-dekat kepada kekuasaan, menjilat pejabat, maka kata Rasulullah, saksikanlah ulama itu maling. Dan ini bukan bikin banyak kalau ulama maling, timnas Israel dibela goblok, penista agama dibela, sesat, pelacur, saudara. Akhirnya kalau sudah begitu, udah kenyang, perutnya dibelain kesesatan, saudara, kebolehan, kemungkaran, makan duit haram, makan duit kafir, makan duit oligarki. Akhirnya ormasnya jadi ormas maling, menterinya menteri maling, bendaharanya bendahara maling, ketua umum partainya maling, profesornya maling, rektornya maling. Jangan-jangan yang kemarin menjelang 1 abad, yang boleh dikatakan sudah 1 abad, dananya dari dana maling, saudara. Jangan-jangan lunasnya dari uang maling, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kita udah lihat, bisa ada pencucian uang 349 triliun. Belum lagi saudara, ada yaitu terlibat utang yang begitu tinggi, dan ulama di situ ada di dalamnya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada ulama-ulama agar mereka tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ulama adalah cenderung untuk tidak berbuat dosa, tapi mendiamkan kemungkaran, mendiamkan kesesatan, kebolehan, bahkan mereka membela kesesatan, kebolehan, saudara, dengan atas nama agama. Maka demi Allah, perbuatan mereka adalah dosa besar yang mengundang-undang Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita doakan agar mereka betul-betul bisa dipersatukan oleh kita. 212 semangat 21 sudah dicontohkan oleh luar biasa perjuangan-perjuangan yang kita dipersatukan itu sebagai rahmatan lil alamin, saudara. Seharusnya sudah cukup mereka untuk bersatu bersama-sama kita. Untuk apa? Membela agama Allah, membela Rasulullah, membela Islam, membela ulama, membela Al-Quran, saudara. Kalau itu mereka sudah tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pejabat kita, penguasa kita. Kalau mereka sudah tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengkriminalisasi ulama, tidak menangkap ulama, mereka tidak membela komunis, mereka tidak minta maaf kepada komunis, mereka tidak membela aliran sesat, penista agama, mereka tidak jualin aset-aset negara ini kepada aset dan aset kafir. Maka demi Allah, kita akan bela pejabat kita, penguasa kita, pemimpin kita, saudara, sampai titik darah penghabisan, saudara. Takbir. Akan tetapi kalau terus saudara kita betul-betul menjadi pesakitan, ulama saat ini sudah menjadi pesakitan, padahal 350 tahun ulama dan umat Islam yang merebut kemerdekaan ini berjuang untuk bisa Indonesia merdeka. Tapi setelah kemerdekaan, justru oknum-oknum aparat menjadi penjilat-penjilat kekuasaan, menjilat oligarki, saudara. Ulama dikorbankan menjadi pesakitan. Padahal mohon maaf, Habib Rizik tidak punya ambisi kekuasaan sama sekali, bukan pemimpin partai, saudara. Tapi mereka jadikan kesakitan, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga habaib para ulama-ulama yang masjid inilah masjid sejarah perjuangan bahwa masjid ini, saudara, adalah sudah sebetulnya
sebetul-betulnya jalan para ulama, karena hakikatnya ulama adalah oposisi yang mengontrol jalannya pemerintahan, bukan menyerang kekuasaan, menjual ayat saudara untuk kepentingan kekuasaan, mencatut nama-nama daripada ayat-ayat Allah untuk membela kekuasaan saudara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi ulama-ulama kami, para kami, ustaz-ustaz kami. Mudah-mudahan mereka diberikan ketegaran, kesabaran, istiqomah dalam perjuangannya. Mudah-mudahan kita bisa ikut komando para ulama-ulama yang istiqomah sampai titik darah penghabisan saudara. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Segala perhatian dan maaf segala kekurangannya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam petik. Kalau ada kata yang salah, jangan dilaporin ke polisi. Itu bukan apa-apa Pak, Bu. 2014 saya masuk penjara lawan Ahok. Jadi saya lawan Ahok dari 2012 pelantikannya sudah ditahan. Karena menyerang konstitusi dan menyerang ayat-ayat suci. Kita gak diam, jangan pernah diam. Kita untuk bela kampung kita, negara kita, bela agama kita, karena sudah menyerang syariat Idul Adha. Alhamdulillah, dengan perjuangan, insya Allah dengan umat Islam, doa umat Islam, kami masih istiqomah sampai saat ini. Walaupun sudah pernah dipenjara, dikalahkan oleh Ahok, tapi begitu kuat penjara Ahok menistakan agama, dan saya ada hadir menyaksikan video-videonya, dan saya yang pertama melakukan yaitu melaporkan Ahok. Alhamdulillah dengan persatuan kita, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. 212, alhamdulillah Ahok di penjara, bahkan lebih daripada saya. Saya lawan Ahok di penjara 8 tahun. Ahok insya Allah alhamdulillah saya penjara 2 tahun dan kalah pilkada. Takbir. Tapi alhamdulillah selama saya di penjara, saya dakwah nggak pernah berhenti. Alhamdulillah 5 orang masuk Islam. Ya Allah, lihat saudara, perjuangan kita Allah nggak pernah lihat hasil. Urusan hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lihat perjuangan kita. Bagaimana kita membela agama Allah, bagaimana kita membela Rasulullah, bagaimana kita membela Al-Quran. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tadi baru saya pantun sekali lagi boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Kalau pantun biasa jawabnya apa? Nah, aku ngerti kenapa tadi boleh dicuekin. Terkesima sama gue cawapres. Jadi kita berjuang jihad konstitusi namanya. Lihat YouTube saya, media online, novel Bang Mukmin cawapres 2024 ini jihad konstitusi. Ya Allah, lihat ikhtiarnya, urusan menang, urusan kalah, bukan urusan kita. Insya Allah. Tapi ngomong-ngomong, kalau saya cawapres, ada yang lamar partai punya modal, kira-kira berani gak pilih saya cawapres? Gak ada berani loh. Takut sama gue. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu saya pantun sekali lagi. Boleh nggak? Baik. Kalau saya pantun jawabnya apa? Siap. Siap. Buah manggis, buah delima. Buah duku, buah durian. Itu nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.